wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang Kerajaan Demak. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Rahmawati nomor absen 30. Saya Isyad Muhammad nomor absen 16. Jadi Kerajaan Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk kepada Majapahit sebelum Majapahit mengalami kemunduran. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar abad 15. Raden Patah berkuasa di Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Sepeninggal Raden Patah, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus pada 1518 sampai 1521. Setelah Pati Unus tidak berkuasa lagi di Kerajaan Demak, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sunan Prawoto pada tahun 1547 sampai 1546 sampai 1547. Setelah itu dipimpin oleh Arya Panengsa pada tahun 1547 sampai 1546. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 sampai 1546. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Pulau Jawa sampai ke daerah-daerah yang mungkin pada saat itu belum tersentuh Islam. Salah satunya adalah Sunda Kelapa. Sunda Kelapa pada saat itu di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada saat itu wilayah Kerajaan Demak sebagian besar di pesisir utara Pulau Jawa. Setelah Demak mengalami masa kejayaan atau mengalami perluasan, itu mencapai ke Sukandana, Kalimantan Barat, Jambi, Palembang, Banjar, Kalimantan Selatan. Setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pangeran Prawoto pada tahun 1546 sampai 1547. Saat kepemimpinan Pangeran Prawoto, Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggono, dan Arya Penangsang, keturunan Pangeran Sekar Sedolepen, adik Sultan Trenggono, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Saat perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto tahun 1547. Adapun kemudian Arya Penangsang dibunuh oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang. Kemudian sebagai hukuman, Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Kerajaan Demak ke Pajang. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Kerajaan Demak dan berdirilah Kesultanan Pajang. Secara ekonomian, Kerajaan Demak bertumpu pada perdagangan maritim dan agraris. Pelabuhan Demak menjadi pelabuhan transito yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Selain bertumpu pada sektor perdagangan maritim, Kerajaan Demak juga mengembangkan sektor agraris, yaitu mengembangkan beras. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Kerajaan Kediri, yaitu pertanyaannya, apa yang menjadikan Kerajaan Demak ini menjadi sejarah yang ada di Indonesia? Karena Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran ajaran agama Islam di Jawa di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan peran sentral Wali Songo. Pada periode kepemimpinan Raden Patah, ajaran Islam menjadi fase awal penyebaran ajaran Islam di Jawa. Nah, sekian sedikit penjelasan dari kami mengenai Kerajaan Demak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.